Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Takia Bahri, mahasiswa semester 5 jurusan Sains Informasi Geografi. Hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menganalisis suatu bencana menggunakan plugin Inasafe yang tersedia pada QGIS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan plugin Inasafe pada QGIS untuk mengetahui jumlah dan tipe bangunan yang akan terendam banjir dan tidak terdampak banjir di Jakarta. Oke, kita langsung saja masuk ke tahap-tahapannya. Yang pertama ada tahap memperoleh data. Pada proses pengolahan analisis Inasafe, kita membutuhkan dua data utama, yaitu data hazard dan data exposure. Data hazard merupakan data yang memperlihatkan area rawan bencana. Pada tutorial kali ini, saya menggunakan data bencana banjir pada tahun 2013 di Jakarta. Datanya seperti ini, teman-teman. Yang kedua, ada data exposure, yaitu data bangunan yang ada di Jakarta. Data ini nanti yang akan menghasilkan atau menentukan jumlah bangunan dan tipe bangunan apa saja yang akan terendam banjir ataupun tidak terendam banjir. Oke, kita langsung masuk ke tahap kedua, yaitu menginput data hazard ataupun exposure ke dalam QGIS. Caranya, kita klik pada tool Inasafe Keyword Creation Wizard. Nah, di sini kita pilih data hazard karena tadi kita pertama akan menginput data hazard, teman-teman. Lalu tekan next. Nah, di sini kita pilih flood karena banjir yang akan kita analisis pada tutorial kali ini. Lalu next. Nah, di sini saya memilih multiple event untuk hazard skenario karena banjir merupakan kejadian bencana yang berulang di Jakarta. Lalu tekan next. Nah, di sini saya pilih classify. Ini bisa disesuaikan dengan data atribut yang kalian punya ya, teman-teman. Lalu next. Nah, pada data atribut tadi kita akan memilih flood prone, fire flood prone, karena hanya file ini yang mempunyai unique value. Untuk penjelasan unique value-nya nanti ada di selanjutnya. Kita klik dulu next. Nah, di sini teman-teman, unique value yang terdapat pada fire flood prone tadi terdapat dua, yaitu wet dan dry. Nah, value-nya itu kalau dry adalah no, kalau wet adalah yes. Nah, pastikan pada tahap ini dalam kolom ini semuanya sudah terisi flood, wet, or dry class. Semuanya ya teman-teman, pastikan. Oke, kalau sudah, kita tinggal klik next. Nah, ini biarkan saja seperti itu. Next lagi. Nah, ini adalah kolom untuk kita menginput informasi data yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan data dari OSM, dia langsung muncul. Kita langsung saja next, ini juga next. Nah, pada bagian nama kita ganti aja menjadi banjir Jakarta. Oke, kita klik next. Nah, ini nanti keluar muncul resume dari hal-hal yang sudah kita atur tadi. Kalau udah yakin kita langsung klik finish, nanti keluar notification seperti ini. Lalu kedua, kita akan menginput data exposure. Klik pada building, lalu klik pada tool keyword creation wizard. Nah, pada bagian ini kalau tadi hazard, sekarang kita pilih exposure, lalu next, lalu structure, karena kita menggunakan bangunan sebagai data exposure-nya. Nanti kalau teman-teman memakai
jumlah penduduk bisa menggunakan population, ataupun kalau teman-teman semua menggunakan penggunaan lahan, tinggal klik yang land cover. Oke, kita next. Nah, di sini cuma ada pilihan classify, kita klik classify, lalu next. Nah, di sini pada data atributnya saya memilih atribut building karena unique value-nya terdapat banyak jenis bangunan ya. Nih, bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, kalau sudah kita klik bisa next. Nah, di sini kita akan memilih jenis klasifikasi. Ada 2 teman-teman. Yang di atas itu klasifikasinya berdasarkan konten data exposure. Kalau yang bawah klasifikasinya berdasarkan data OSF. Pada tutorial kali ini saya memilih generic data driven classification. Setelah itu next. Nah, nanti dia bakal keluar nih teman-teman. Tuh. Lengkap pokoknya. Oke, kalau sudah kita langsung klik next. Ini juga next saja. Nah, ini sama seperti tadi ya teman-teman. Sumber data yang kita gunakan. Kalau dia OpenStreetMap, dia langsung muncul. Oke, langsung next. Nah, kita ganti aja ini namanya dengan bangunan Jakarta. Oke, next. Oke, ini resume-nya teman-teman. Kalau sudah semua dan kita yakin tidak ada yang salah, kita bisa klik finish. Nah, notifnya muncul lagi teman-teman. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga, kita akan menentukan daerah analisis atau area analisis yang kita inginkan. Caranya, klik tool set analysis area. Nah, di sini akan muncul. Ada 3 pilihan teman-teman. Yang pertama yaitu use extent of exposure layer. Di sini kalau kita akan menganalisis areanya sesuai dengan layer yang ada tampil pada lembar kerja QGIS. Yang kedua itu ada use intersection of hazard and exposure layer. Nah, ini jika kita ingin melakukan analisis pada area perpotongan dari data bencana dan data exposure. Yang ketiga, ada use intersection of hazard, exposure, and current view extent. Nah, di sini dipilih jika teman-teman semua ingin menganalisis area perpotongan dari data bencana dan data exposure, serta data yang tampil di layar lembar QGIS. Nah, kalau sudah, pada tutorial kali ini saya memilih use extent of exposure layer. Lalu kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini nanti muncul lagi notifikasinya, guys. Oke, kita beranjak pada langkah terakhir, yaitu proses analisis di panel INSF. Caranya, bentar, kita pindahin saja ya guys ininya ke sini biar kelihatan. Nah, ini panel INSF ya teman-teman. Langsung saja di in the event of kita pilih banjir Jakarta atau data hazard yang teman-teman sudah atur tadi. Lalu di how many kita pilih bangunan Jakarta ataupun data exposure yang telah teman-teman atur tadi. Nah, jika sudah benar, kita tinggal klik run, lalu tunggu prosesnya teman-teman. Memang agak sedikit memakan waktu ya teman-teman, ditunggu saja. Nanti hasilnya itu berupa laporan dari berapa jumlah bangunan yang terendam, berapa jumlah bangunan yang tidak terdampak, ataupun jumlah bangunan yang kering. Oke teman-teman, dia masih berputar-putar loading. Kita tunggu saja. Nanti tandanya kalau misalkan sudah selesai, tanda print ini akan bisa diklik teman-teman. Nah, hasil dari analisis ini juga nanti kita bisa save to PDF guys. Jadi kalian tinggal kalau mau lihat peta atau laporannya dalam bentuk PDF nanti langsung bisa. Nanti saya praktekkan juga. Oke, kita tunggu dulu. Prosesnya agak lama karena data exposure yang kita punya, bangunan Jakartanya,
cukup mempunyai jumlah yang banyak teman-teman, jadi butuh proses yang lebih lama. Jika data exposure-nya sedikit, prosesnya akan lebih sedikit sih teman-teman. Akan lebih sebentar. Ditunggu saja, masih 54%. Plugin Inasave ini sangat membantu sih teman-teman karena prosesnya cepat, jadi lebih efektif dan efisien. Nanti petanya juga langsung muncul teman-teman, jadi kita nggak perlu lagi meng-layout dulu, nanti dia langsung bisa muncul. Oke teman-teman, prosesnya emang agak sedikit lama ya, kita tunggu saja. Oke teman-teman, udah 100, tapi dia masih berputar, kita tunggu dulu ya. Oke, nah ini kalau seperti ini, tandanya analisis pada panel Inasave sudah berhasil ya teman-teman. Oke, ini udah keluar reportnya tuh. Lengkap di sini mah teman-teman. Tinggal kita baca dan kita tuang ke laporan deskriptif kita. Nah, di sini juga terdapat keterangannya teman-teman. Ternyata bangunan yang terendam itu ada berjumlah 14.600 bangunan. Nah, yang kering atau tidak terkena banjir itu ada 42.800 dan yang tidak terdampak oleh banjir ada sebanyak 26.200. Oke, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, jika teman-teman ingin mengekspor laporan ini dalam bentuk PDF, kita tinggal klik print, checklist pada bagian impact summary, action checklist, dan provenance, lalu open as PDF. Nah, ini prosesnya juga agak memakan waktu guys, jadi tunggu aja. Nah, nanti kan akan ada hasil berbentuk peta. Jika teman-teman ingin mendesainnya lebih lanjut, bisa klik pada bagian ini, lalu nanti akan diteruskan ke layar layout. Pada tutorial kali ini saya akan menggunakan default layout dari panel Inasave-nya ya teman-teman. Oke, ditunggu saja karena dia masih loading-loading. Nanti dia langsung akan kebuka di PDF ini guys. Nih di Adobe Acrobat Reader. Kita tunggu aja ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, kalau seperti ini berarti tandanya udah berhasil ya teman-teman. Ada 5 PDF yang dihasilkan. Yang pertama itu ada ini dulu. Berarti ada general report-nya. Di sini kita bisa ketahui jumlah-jumlahnya. Terus tabel-tabel jumlahnya guys, lengkap di sini bisa langsung kita analisis aja. Terus ini peta dari struktur affected by flood hazard atau peta dari bangunan yang terdampak oleh bencana banjir di Jakarta. Bisa kita lihat ini bentuknya landscape, terus ada juga yang bentuknya portrait teman-teman. Nah, ini sama saja, cuman dia beda bentuk. Jadi kalau kita ingin memakai peta yang portrait ada, yang landscape ada, tinggal pilih teman-teman. Kalau ini, ini tentang data-data yang kita input ini. Di sini lengkap, ada ringkasannya. Yang ini tentang resume apa saja yang kita ingin ketahui pada analisis awal tadi. Oke teman-teman,
Karena hasil reportnya sudah ada, maka tutorial ini juga sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik tanda like and comment untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih.